persilakan untuk Abangda Muhammad Kustam Sahibudin terkait menyoal privatisasi laut dan ocean grabbing di Indonesia. Kepada Abangda kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa share screen-nya? Langsung aja, langsung. Bisa Kus, bisa. Bisa. Udah kelihatan, Bang? Belum. Ya, udah, silakan. Sudah, Bang. Udah ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Bang Karim, terus Bang Thomas dan Bang Suwana. Ketiga-tiganya senior kita yang cukup luar biasa lah terkait dengan kelautan perikanan. Dan mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait dengan privatisasi laut dan ocean grabbing di Indonesia ya. Nah ini kan kita tahu ya kalau di laut itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia itu memiliki potensi, terus di mana di situ ada kegiatan investasi. Nah, yang lebih marak sekarang itu adalah bagaimana eksploitasi sumber daya itu dengan melakukan ekspansi modal secara besar-besaran karena kebutuhan dari sebuah lahan baru yang tujuannya tentu kegiatan bisnis. Nah ini sebagai ilustrasi saja bagaimana Indonesia saat ini sangat marak lah untuk kegiatan investasi secara besar di wilayah pesisir yang tentunya memicu ocean grabbing. Nah di situ kalau saya berpikir ini salah satu contoh pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta ya, bagaimana di situ ada beberapa faktor lah. Di situ ada pengusaha, terus dia memiliki modal, dan tentunya di situ terkait dengan kebijakan pemerintah sangat memegang peranan penting terkait bagaimana realisasi dari keinginan akan kebutuhan sebuah lahan baru. Nah, keinginannya ini itu kita tidak mengetahui. Tentunya dia mengatasnamakan apakah itu kalau untuk di Jakarta mencegah banjir, rob, segala macam. Nah, di sini artinya dari aktivitas bisnis itu kan kebutuhan lahan baru, di sini ada pengusaha modal dan timbullah reklamasi yang merupakan bentuk dari ocean grabbing. Di sini wilayah penangkapan nelayan bergeser akibat adanya pembuatan pulau baru. Nah di sini seperti yang tadi Bang Karim jelaskan ya, di sini oleh Bennett and Govan bahwa kualitas pemerintahan itu memegang peranan penting terkait dengan ocean grabbing di sini, di mana tata kelola dianggap apakah itu tata kelolanya baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat atau justru sebaliknya. Terus kedua di situ pembangunan di wilayah pesisir itu sangat rentan, gitu kan, terutama dari kegiatan-kegiatan yang mengancam keberlanjutan pencaharian masyarakat pesisir. Terus yang ketiga itu bagaimana kegiatannya itu dia membawa dampak negatif secara ekologis dan kesejahteraan komunitas. Nah, faktor-faktor inilah yang coba diungkap oleh Bennett terkait dengan fenomena ocean grabbing yang ada.
baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Halo? Ya, terus. Nah, di sini ocean grabbing seperti yang tadi Bang Karim jelaskan itu kan, bagaimana ada sebuah tindakan yang secara sengaja melemahkan baik dari kehidupan masyarakat yang ada di sana, sehingga masyarakat yang tadinya di sana dia memiliki akses penuh menjadi hilang. Itu baik dari penguasaan laut, terus lahan yang ada di darat. Nah, disinilah artinya ada secara sengaja ya, jadi secara terstruktur kalau bisa kita bilang, sehingga masyarakat yang awalnya mereka memiliki, yang mempunyai secara sah akses itu menjadi hilang, karena tadi itu adanya sebuah kegiatan yang kegiatan yang terstruktur sehingga masyarakat itu menjadi hilang aksesnya. Nah, ini salah satu contoh tadi disebutkan oleh Bang Karim, Anggali Bayu Mukamin ini dia memberikan pandangan melalui jurnal dia terkait reklamasi yang ada di Indonesia, dan di situ dampak-dampaknya dari ada 8, mulai dari Teluk Jakarta, terus ada di sini Kabupaten Pamekasan, terus ada di Serang, Manado, Sulawesi Utara, terus Kota Batam, Kepulauan Riau, Makassar, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan di Ternate itu dampaknya itu semuanya negatif. Dan tidak ada yang, kalau kita lihat di sini tidak ada yang memberi dampak positif terhadap keberadaan dari reklamasi itu yang mengatasnamakan kesejahteraan itu. Kerusakan terumbu karang, terus hilangnya daerah penangkapan ikan, terus di sini pergantian profesi nelayan secara masif. Artinya mereka sudah tidak memiliki mata pencarian sebagai jati dirinya mereka itu sudah tercabut begitu. Jadi jati dirinya sebagai nelayan sudah tidak bisa lagi diteruskan di situ, sehingga mereka harus membanting setir. Artinya itu kan identitas itu secara paksa itu hilang gitu kan. Walaupun nanti di KTP-nya itulah identitas nelayan, KTP berlaku seumur hidup. Pertama dia sudah bukan nelayan. Itu contoh kecilnya. Jadi mencabut identitas seseorang akibat adanya ocean grabbing ini. Kan? Nah, ini seperti di Pulau Seribu, kasus di Pulau Pari ya, yang mana kita tadi sudah diceritakan sepintas oleh Bang Karim. Nah, di sini menariknya di sini itu di Pulau Pari itu tidak masuk akal. Ini konsorsium korporasi wisata mampu menguasai 90% dari tanah yang ada dengan basis kepemilikan SHM dan hak guna bangunan. Nah, ini kan lucu gitu kan, tidak masuk akal gitu kan. Yang masyarakat di sana yang dari dulu sudah menetap di sana itu tidak memiliki sertifikat. 90% tidak memiliki sertifikat, yang mana semuanya itu dikuasai oleh korporasi wisata. Di sini dari 41,3 hektar terbagi 3 pengusahaan. 39,7 hektar itu di bawah PT BGN, terus 1,5 ini dikuasai oleh LIPI negara ini. Nah, sisanya 0,1 itu dikuasai warga dan belum bersertifikat. Nah, di sini kan tentunya ini salah satu benar-benar yang tidak bisa kita anggap remeh ini, dan ini memang perlu kalau bisa ya diangkat lagi gitu. Nah, ini sumber dari penelitian Mas Yopi ya, Mas Yopi dan istri dia Deswiati. Nah, di sini ada keterangan kepemilikan girik tanah itu justifikasinya waktu itu girik tanah, namun hilang dalam proses pemutihan pada tahun 80-an oleh aparat kelurahan tanpa bisa terlacak keberadaannya. Nah, di sini ada contohnya ini. Nah, ini sebentar ya. Ini ada. Halo Bang.
Halo ya, halo, halo. Hmm, Masih kedengaran? Sudah kedengaran lagi Bang? Halo? Oh, sudah kedengarannya. Iya Bang. Nah, ini yang di Pulau Pari ya. Yang di Pulau Pari ini itu kan sejarahnya awal migrasi di tahun 1900 sebelum merdeka Indonesia. Nah, di situ tadi sebelumnya kan di sini ada justifikasi proses pemutihan tanah. Nah, di sini oleh staf kelurahan menarik semua girik untuk diputihkan. Nah, diputihkan itu mereka ingin masyarakat itu dia menyerahkan surat girik mereka itu untuk dibuat semacam sertifikat. Namun dalam prosesnya itu ternyata yang surat-surat itu berubah nama. Jadi yang tadinya ini jadi milik PT Korporasi Wisata ini. Nah, ini kan berarti ada memang permainan secara struktur pemilik modal dengan pemerintahan setempat ya, daerah di sini bisa dilihat kelurahnya di sini yang sampai sekarang tidak tahu proses itu kenapa bisa sampai seperti itu yang tadi disebutkan oleh penelitian Yopi Christian ini tidak terlacak keberadaannya. Nah, ini kan sangat terstruktur, rapi. Nah, sehingga hal inilah yang mengindikasikan bahwa Pulau Pari itu sudah dimiliki oleh korporasi itu, bukan milik. Walaupun di sana masyarakat itu mereka mendirikan bangunan tidak boleh permanen dan setiap hari itu ada sekitar 8 atau 10 orang lah itu petugas keamanan dari perusahaan yang memang ditempatkan di sana itu selalu mengontrol kegiatan masyarakat untuk mengawasi bahwa masyarakat itu tidak boleh mendirikan bangunan secara permanen. Jadi bangunan semi permanen boleh, tapi bangunan permanen tidak boleh, gitu. Nah, ini kan negara itu tidak ada dalam kasus ini kalau menurut saya. Nah, di sini kita bisa lihat dari penelitian Mas Yopi ini relasi dan posisi aktor dalam konflik agraria ya, dia tulis di situ di Pulau Pari ini, di mana PT BGN pemilik Pulau Tengah. Nah, tadi ada Pulau Tengah itu, terus di sini Pemprov DKI. Nah, di belakang-belakangnya inilah para aktor-aktor yang terlibat dalam mekanisme proses dari kepemilikan tadinya girik yang dimiliki oleh masyarakat berpindah tangan menjadi sertifikat yang sudah dalam bentuk sertifikat di bawah PT BGN ini. Nah, kita bisa lihat di sini kabupaten, kecamatan, kelurahan merupakan salah satu aktor di belakang BGN ini. Terus di situ ada pihak kepolisian, terus pengadilan negeri, kantor pertahanan Jakarta Utara. Nah, ini Pemprov DKI. Nah, di belakangnya ini masyarakat ini pers, koalisi NGO, Komnas HAM. Nah, ini salah satu mekanisme yang menyebabkan masyarakat itu kehilangan aksesnya. Nah, ini salah satu bentuk reklamasi Pulau Tengah ya, yang dulunya di sini itu semacam goba, perairan dangkal sebagai lokasi tempat mencari ikan, kegiatan budidaya rumput laut, itu sudah tidak bisa lagi diakses karena sudah ada bangunan, sudah ada reklamasi yang di situnya Pulau Tengah, dan ini sangat eksklusif, di mana masyarakat nelayan itu tidak bisa lagi ke situ, dan perairan itu sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya gitu. Kegiatan budidaya rumput laut sudah tidak bisa sama sekali. Padahal waktu sebelum ada reklamasi, salah satu produsen rumput laut untuk kegiatan budidaya itu di Pulau Pari. Namun sekarang sudah beralih ke Pulau Panggang, di Gobel Semak Daun. Nah ini nih. Ini agak kurang ini.
Nah ini salah satu. Ini baru akan direncanakan terkait dengan reklamasi yang ada di perairan Pulau Seribu ini. Di situ rencananya sekitar 4 juta meter persegi. Ini ada di Semak Daun, terus di Karang Bongkok, sama di Karangcongkak. Nah, kita bisa lihat di sini ini Gobak Semak Daun. Ini rencananya pengembangannya seperti ini. Ini ada sekitar 200 kakak untuk kegiatan budidaya rumput laut, terus ada beberapa kelompok untuk kegiatan budidaya ikan. Nah, ini lokasi pembangunan tahap 1 terus tahap 2. Nah, di sini rencana relokasi zona budidaya cuma segini saja. Ini tidak masuk akal. Ketika ini dibangun, ini sudah tidak bisa lagi budidaya. Ini sudah sudah dijelaskan oleh pakar budidaya IPB, Pak Irzal. Nah, untuk di Gobak Gobak Semak Daun ini, bukan Karang Bongkok ya, ini Gobak Semak Daun, itu sekitar 4 juta meter persegi yang akan mereka rencanakan. Jadi ada rencana untuk reklamasi ocean grabbing lah, dan ini belum termuat di media, cuma sedikit saja. Nah ini Karangcongkak, di situ ada perairan Gobak Karangcongkak, perairan dangkal yang tadi kayak di Pulau Tengah itu, sekitar 1.700.000 meter persegi. Nah ini di Karang Bongkok sekitar 2 juta meter persegi. Nah ini PT Pesona Indonesia kalau nggak salah, saya lupa namanya, PT Pesona Indonesia. Mereka menginginkan kegiatan reklamasi, yang mana awalnya mereka bercerita kepada Dinas Kelautan itu tidak ada kegiatan reklamasi, hanya wisata. Dan ketika mengajukan dokumen, entah itu dokumen apa, di situ baru ada kegiatan reklamasinya. Nah, Dinas Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan DKI Jakarta ini bingung terkait hal ini. Dan dia meminta pendapat dari PKSPL dalam hal ini. Dan dijadwalkan untuk kegiatan dengan pelaku untuk reklamasinya ini. Nah itu tadi ini akan direncanakan. Nah ini salah satu potensi yang ada di Gobak Semak Daun dari penelitian Pak Taryono 2009, bahwa di situ dari kegiatan wisata yang selama ini dilakukan di Gobak Semak Daun itu, masyarakat mampu, artinya wisata berbasis masyarakat itu ya seperti ini, yang selama ini ada di Pulau Seribu, bagaimana masyarakat mampu mengakses wisatawan itu untuk memperoleh jasa yang mereka tawarkan dalam bentuk misalnya tiket, terus di sini ada sewa snorkel, sewa pelampung, sewa pin, gitu kan. Nah nilainya itu per tahun dari penjualan ikan juga di tahun kelima mencapai 133 juta, terus penerimaan totalnya ini. Nah ini dengan segini mereka tuh senang, happy masyarakat itu untuk kegiatan wisata yang bisa mereka akses langsung, baik dari penyewaan, penjualan ikan maupun penyewaan perahu, penyewaan alat-alat selam, dibanding misalnya nantinya bentuknya seperti ini. Ini pendapat saya ya, pendapat saya. Ini mereka tidak akan bisa mengakses langsung di sini, terus mereka juga tidak bisa melakukan budidaya lagi, dan belum lagi nilai budidaya yang mereka lakukan di sini itu akan hilang ketika ini terjadi. Nah ini salah satu yang saya ini datanya terkait dengan kelompok binaan itu dari tahun 2006 sampai 2019. Mereka berhasil menghasilkan 22 ton ikan kerapu dengan nilai sebesar 2,97 miliar. Nah artinya inilah potensi yang ada di Semak Daun dengan kelompok safe farming, belum kelompok lainnya. Ini baru kelompok yang
yang kita bina di sana dia mampu menghasilkan segitu, artinya ketika ini terlaksana ini hilang, yang ini hilang, terus ini juga hilang, yang ada privatisasi wilayah Smackdown ini yang seluas ini kalau wilayah Semakin seluas 315 hektar. Nah, itu di rencana yang akan dilakukan di Kepulauan Seribu di Kelurahan Pulau Panggang ya, yang belum masuk ke pemberitaan kayaknya. Jadi mereka tuh kayaknya rapi, terstruktur. Nah, ini salah satu kasus di Pulau Sumba, bisa kita lihat di sini ada desa dari hasil Bulu Karbon Konsorsium 2016. Kajiannya ini di sini disebutkan itu ternyata masyarakat lokal maupun adat itu sangat terbatas pengetahuannya. Keterbatasan pengetahuan inilah yang menjadi titik lemah dan jalan masuk juga untuk para investor untuk bagaimana di sini Desa Peropunda itu, Desa Peropunda ini bagus pantainya, saya pernah ke sana. Nah, di sana ada wilayah yang memang sudah dikapling oleh investor, gitu kan, tidak bisa masyarakat nelayan mengakses ke sana. Nah tadi di sini salah satu tadi sudah disebutkan sama Bang Suhana ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini berubah, ya. Salah satu di Pulau Seribu itu juga mereka masuknya ke ini kebijakan nasional strategis. Nah di sini di bawahnya ini yang ada tulisan sesuai dengan peraturan pemerintah ini tujuan dari proyek reklamasi dari PT Seribu Pesona kalau nggak salah ya, saya lupa. Ini salah satu proyek strategis nasional. Nah mereka, dan saya yakin mereka masuk lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai pintu masuk ya kebijakan nasional strategis yang bagaimana tadi dibilang mengubah status zona inti. Zona inti itu kayak misalnya kawasan konservasi. Alasan di situ ada kebijakan nasional strategis guna kepentingan iklim usaha. Biasanya Wan nongkrong sore-sore. Sekarang udah enggak. Habis itu tadi juga udah dijelaskan oleh Bang Suhana terkait LIN. LIN ini kebijakan LIN ini seharusnya tidak jangan sampai memicu ocean grabbing karena di sana ada kebutuhan lahan baru di mana di situ ada berapa lokasinya itu ada 3 kalau nggak salah, saya lupa nama lokasinya, membutuhkan lahan sekitar 500 hektar. Di sana akan dibangun semacam komplek untuk mendukung aktivitas LIN ini. Nah terus tadi dijelaskan sama Bang Suhana terkait dengan data untuk pengusahaan itu memang benar. Di sini juga saya dapat bahwa dari penanaman modal asing itu di sana yang fokus itu Cina di wilayah Papua itu sebesar 514 juta US dollar. Nah ini tanda tanya besar juga LIN ini. Apakah jalan untuk eksploitasi bagian dari, dan tentunya mereka pemerintah dalam hal ini KKP waktu itu bilang akan membuka kesempatan kerja. Kalau untuk membuka kesempatan kerja menjadi buruh kasar, buruh pelabuhan, terus yang dibayar murah buat apa begitu kan? Itu kan sama saja menjerumuskan masyarakat yang di sana itu semakin miskin. Dan ketika masyarakat dibiarkan lepas gitu bersaing dengan pengusaha-pengusaha bermodal besar, itu sama aja membiarkan mereka tuh mati secara perlahan-lahan. Karena belum saatnya masyarakat lokal di sana itu mampu untuk bersaing dengan para pengusaha modal. Jadi ini pertanyaan besar terkait LIN. Tujuannya untuk apa LIN ini? Jangan sampai memicu ocean grabbing dalam bentuk lain, mengeksploitasi hasil sumber daya yang membuat kerusakan di perairan Maluku, sehingga tidak bisa lagi itunya dinikmati oleh anak cucu orang-orang di sana. Nah ini proyek Negeri Seribu Pulau merevitalisasi Kepulauan Seribu. Di sini dibilang katanya pemberdayaan masyarakat lokal,
menciptakan pekerjaan lain bagi masyarakat setempat. Nah, ini saya bikin kayak semacam angin surga semata karena tidak ada ditulis di sini reklamasi. Padahal di situ ada kegiatan reklamasi yang ingin menciptakan model wisata model kayak di Pulau Tengah tadi itu tidak bisa diakses, dan model kayak di Maldives mereka bilang. Nah, terus nah di sini ada beberapa bahwa ocean grabbing itu hasilnya tuh Kanda buruk. izin ingatkan kembali Kanda terkait waktunya lagi 1 menit. Oke. Nah, di sini pemerintah, dikit lagi ya, pemerintah tuh harus berpikir jernih lah. Jangan hanya berdiri di belakang pemilik modal, mereka harus berdiri untuk kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah itu, negara itu benar-benar ada untuk masyarakat, bukan untuk pemilik atau penguasa modal yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Kanda Kustam. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Kanda Firin dan kemudian dari Kanda Luhur Nugroho. Mungkin untuk selanjutnya mungkin Kanda Firin duluan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Kanda kami persilakan. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah saya tanyakan itu di chat. Sebenarnya untuk kasus ya ocean grabbing menurutku ya, kasus seperti yang disampaikan Bang Kustam tadi untuk Mauritania, itu adalah negara yang dibangun dari pariwisata laut, dan pariwisata laut itu sangat dimiliki oleh asing, tapi konsep pengelolaannya itu stakeholder engagement, yaitu ya khususnya community engagement. Jadi menurutku kalau ocean grabbing, menurut Bang Karim, perlu adanya pemisahan ocean grabbing ini sebenarnya tidak terkait dengan pengembangan marine tourism. Menurutku ini hanya terkait pada hal-hal yang persoalan terkait dengan reklamasi lahan, terkait dengan okupasi pulau, pertambangan di pulau kecil. Nah, menurut Bang Karim bagaimana? Apakah ocean grabbing ini konsep ini perlu dibatasi nggak dengan konsep pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil sebagai wilayah marine tourism yang pengelolaannya mungkin arahnya adalah privatisasi? Terima kasih. Ini langsung dijawab nggak? Ya. Tampung aja dulu Mas. Berapa orang itu? Si Luhur juga tuh. Mungkin. Kayaknya Luhur juga ini. Ada juga yang raise hand tadi Mas Aris. Dibaca aja Riz, dibaca aja nih di chat kalau bisa. Riz, halo? Halo? Aris, dibacakan aja Riz maksudnya. Oh iya. Riz, izin bertanya Riz. Ya silakan. Siap Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore senior-senior sekalian, abang-abang sekalian. Bang izin bertanya, walaupun tadi saya agak telat masuk, cuman sedikit banyak saya memperhatikan apa yang disampaikan sama senior-senior. Ini Bang, untuk Bang Karim, kemarin baru tadi saya baca tentang tulisan Abang nih terkait dengan ocean grabbing, ancaman kedaulatan pangan, dan Abang menyebutkan di kalimat terakhir itu terkait dengan kutipan definisi terkait dengan ocean grabbing. Kemudian ada kasus yang menarik nih Bang, di Kepulauan Sangihe. Nah itu di Kepulauan Sangihe itu punya luasan itu sekitar kurang lebih 736 km persegi. Nah kemudian setengah luasan dari wilayah tersebut sudah di-kafling oleh perusahaan tambang emas Bang. Nah itu pun dari perusahaan itu konon katanya, informasi yang saya dapat sudah mengantongin izin. Dan salah satunya izin yang dikeluarkan oleh KKP.
yang terkait dengan Permen KP nomor 8 tahun 2019 tentang penatausahaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitar dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km persegi. Nah, sementara ada beberapa catatan ada informasi atau literatur dari advokasi tambang. Ada sekitar 55 pulau dari 13.000 pulau kecil tersebar di Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara, dan Sumatera sedang mengalami eksploitasi dari pertambangan, Bang. Nah, secara dari Kiara sendiri pernah mengeluarkan statement juga kalau misalkan hal tersebut itu melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil, wilayah pesisir pulau-pulau kecil, dan pasal 35 Undang-Undang menyatakan pengelolaan pemanfaatan. Nah, kalau untuk kasus di Sangihe sendiri itu, Bang, dari luasan sekitar 700 km persegi itu sekitar 400 atau 300 sampai 400 itu sudah diprivatisasi oleh pengusaha tambang emas, Bang. Terus tanggapan Abang dari abang-abang sekalian bagaimana terkait dengan kasus tambang emas ini, Bang? Karena satu, dia pulau kecil, kedua, dia itu juga ada di wilayah LIN yang tadi Bang Suhana sampaikan, dan terkait wilayah LIN yang masalah ikan itu memang ada transshipping, Bang, yang tadi Bang Suhana sampaikan, kemudian Bang Karim menanyakan, memang di situ terbukti ada transshipping karena saya waktu itu penelitian di sana, Bang, hampir sekitar 4 bulan. Terima kasih, Bang, pertanyaannya terkait dengan tambang di pulau-pulau kecil khususnya di Kepulauan Sangihe. Itu aja sih, Bang. Oke, terima kasih Mas Luhur. Mungkin di sini kita akan tampung dulu 3 pertanyaan. Kalau untuk yang terakhir, pertanyaan dari Bang Abdul, yaitu jika nol investasi asing, bagaimana membangun kemandirian negara di tata kelola sumber daya? Mungkin kami serahkan kepada Kakanda pemateri untuk memberikan jawabannya. Ya, pertama saya jawab dari Firin dulu ya, tentang, saya kira begini, Rin, itu pariwisata itu kan memang salah satu sumber devisa di Indonesia sekarang itu ya, yang memang ditargetkan berapa persen, lupa saya angkanya itu. Tapi saya pernah menulis tentang pariwisata bahari kerakyatan begitu. Saya pernah menulis itu di sebuah media, di 2 media saya kira saya pernah menulis itu. Dan menurut saya begini, pariwisata bahari ini kan kalau menurut saya konsepnya itu harusnya bukan investasi skala besar gitu ya. Karena skala besar itu kan bisa merusak ekologi dan juga bisa mempengaruhi budaya masyarakat dan bahkan bisa menutup akses masyarakat terhadap daerah wisata. Kasus Pulau Komodo tahun 2000 berapa ya? Lupa saya, itu 2001 apa 2000 itu kan sampai ada masyarakat ditembak dan mati begitu ya. Karena dia tidak boleh mengakses ke Pulau Komodo yang sekarang sudah boleh gitu. Karena waktu itu yang menguasai pulau itu kan salah satu investornya dari Malaysia. Kenapa saya bilang wisata ini harus menjadi bukan berbasis modal besar atau investasi skala besar, tapi harus berbasis pada padat karya, bukan padat modal sebetulnya. Karena harus dibalik cara berpikirnya gitu. Jadi daerah-daerah yang masih virgin seperti Papua, kemudian kawasan konservasi laut itu beberapa di Indonesia, itu kan harusnya tidak bisa dieksploitasi kemudian dirubah. Lebih bagus di situ wisata berbasis budaya dan kearifan masyarakat lokal. Misalkan saya kira banyak orang asing, orang-orang Eropa itu, saya juga pernah ketemu orang-orang kayak di Jerman itu, mereka senang hidup dalam suatu masyarakat ya, di wisata itu menikmati kehidupan masyarakat di situ. Jadi mereka ikut menikmati. Jadi artinya apa ya? Menikmati kulinernya, menikmati budayanya gitu. Jadi tidak perlu sebetulnya pulau kecil itu, sekalian menjawab Luhur, diganti menjadi kawasan tambang gitu. Nah, ini yang berbahaya, saya kira Suhana tadi sudah juga
sudah menyinggung, saya juga sudah singgung. Apalagi peraturan yang baru ini, perubahan alih fungsi ini, karena di situ dikatakan di Sangihe itu ada tambang emas, itu sebenarnya dilematis yang sudah berjalan cukup lama. Ya. Apakah mau ditambangnya yang dieksploitasi atau pulau kecilnya dipertahankan dengan kehidupan masyarakat yang sudah mapan di situ. Nah, kita belajar dari kasus Pulau Bangka di daerah Sulawesi Utara itu sampai bahkan karena dikuasai korporasi itu Mahkamah Agung datang sudah dieksekusi sebetulnya masyarakat di situ memenangkan proses hukum. Bahkan Mahkamah Agung datang itu dihalang-halangi oleh aparat dari pengusaha yang tambang yang mengelola Pulau Bangka di Sulawesi Utara itu kasusnya sudah lama sekali dari 2018 sampai 2019. Jadi wisata itu bukan dilarang, tidak bisa kita larang, karena wisata juga bisa memicu ocean grabbing sebetulnya kalau kemudian dalam masalah agraria itu nanti kalau bisa ini paling Gono disuruh ngomong ya, itu terjadi perubahan property right, gitu, perubahan kepemilikan, karena ada kan kepemilikan di lahan-lahan apa namanya itu ya di pesisir atau pulau kecil itu ada kepemilikan masyarakat lokal, masyarakat adat, ada hak teritorial dan sebagainya. Yang itu kan berbahaya kalau kemudian masuk investasi asing lalu kemudian diprivatisasi kayak di Pulau Seribu itu. Nah, Pulau ini kan Pari, Bang. Kenapa? Kayak di Pulau Pari. Pulau Pari, Kepulauan Seribu maksudnya kan. Kepulauan Seribu itu kan kawasan konservasi laut. Orang juga tahu dari dulu kan. Sekarang beberapa pulau semackdown, direklamasi, kemudian diprivatisasi menjadi daerah wisata. Nah, ini gimana nanti konsekuensinya kepada masyarakat kita yang sudah hidup sebelum Indonesia merdeka di situ. Dan mereka hidup di situ kan menggantungkan kehidupannya, mata pencahariannya di situ. Jadi maksud saya begini, para wisata itu tidak saya kira tidak perlu kita larang, tapi dikembangkan dalam skala apa namanya ya, yang saya sebut tadi padat karya, bukan padat modal. Jadi masyarakat itu yang harus diberi pemahaman. Jadi saya membaliknya gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat yang kita utamakan. Jadi tidak perlu dibangun infrastruktur yang besar-besar di pulau kecil itu. Yang infrastruktur misalkan yang bisa merubah bentang alam, bisa merusak ekosistem, tidak perlu gitu. Tapi infrastruktur yang saya kira disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan masyarakat yang ada di situ. Nah, jadi pertumbuhan itu nanti di belakang saja gitu. Di awalnya itu adalah kita utamakan kesejahteraan. Tapi kalau dengan model seperti yang dia bilang Kustam tadi, datanya di Pulau Semackdown dan Pulau Pari, itu kan wisata juga, Rin. Itu nanti apa yang terjadi? Mata pencaharian masyarakat hilang. Karena mereka tidak bisa lagi budidaya ikan. Tapi kalau itu budidaya ikan menjadi objek wisata, nah itu kan jadi menarik. Itu loh maksudnya. Itu yang tidak bisa kita hilangkan gitu, kalau menurut saya. Abang. Ya. Itulah yang kita mau sebenarnya, Bang. Kalau ada konsep definisi wisata yang dikembangkan, itu yang ada kesalahannya di situ. Kalau ada proses-proses engagement atau pelibatan masyarakat lokal dengan tradisi-tradisi lokal, makan bareng sama orang lokal dengan menu lokal, dan konsep itu tapi ditata dengan adanya pelibatan secara profesional, ini akan mendatangkan wisatawan. Karena banyak lokasi wisata yang sudah saya kunjungi, Bang. Semuanya wisata kalau nggak ditata secara profesional dan ada pelibatan masyarakat lokalnya, orang lokalnya, itu nggak akan, itu impossible itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Sama kasus wisata yang saya kunjungi di Vietnam tahun 2011 itu. Saya ke Vietnam, itu salah satu taman nasional. Bagaimana pengelolaan wisata itu bisa melibatkan seluruh para pemilik kapal di Vietnam. Itu pun di tengah hutan, Bang. Nah, ini adalah sebenarnya konsep wisatanya memang harus diberikan ruang untuk privatisasi pada para pemilik atau orang asing jika ingin mau menginvestasikan untuk pariwisata. Tapi tetap aja kasih ruang pada orang lokal untuk terlibat dalam pariwisata ini, dalam pengembangan destinasi wisata ini. Saya sangat setuju, Bang, dengan adanya pelibatan, dengan mengadopsi tradisi atau budaya lokal, dikemas menjadi salah satu konsep yang secara utuh menjadi destinasi wisata. Begitu, Bang. Terima kasih. Tapi begini, kalau kita baca undang-undang pokok agraria itu nggak benar gitu. Kalau seperti itu, asing itu menguasai tanah. Tidak boleh orang asing, kalau undang-undang pokok agraria itu menguasai tanah di Indonesia. Itu ada, itu masih berlaku undang-undang pokok agraria, termasuk di pulau-pulau kecil itu.
Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru itu sebenarnya melanggar undang-undang pokok agraria. Itu belum dicabut loh undang-undang pokok agraria itu tahun 60 itu paling kono bisa dicerita itu. Karena itu dasarnya Undang-Undang 45 itu. Pasal 33 gitu. Jadi kalau kita tidak boleh orang asing itu menguasai tanah pun sejengkal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, tanah, air maupun udara gitu ya, kalau dalam undang-undang agraria itu kalau nggak salah. Nanti coba deh kita paling ngono itu dia bisa jalankan. Kalau itu terjadi itu repot. Dimanapun di dunia ini tidak boleh bisa ada aturan yang membatasi itu penguasaan. Karena semua ini hak negara di dalam konsep Undang-Undang 45 itu menurut Undang-Undang Agraria itu ada namanya hak menguasai negara, HMN, hak menguasai negara. Jadi hak menguasai negara itu diambil dari hak masyarakat adat sebetulnya. Kan sebelum ada negara ini kan ada masyarakat adat. Dinaikkan menjadi ketika terbentuk negara ada namanya hak menguasai negara. Jadi di dalam hak kita itu ada hak menguasai negara, ada hak warga negara, ada hak masyarakat termasuk masyarakat adat yang dibentuk dan sebagainya. Tidak ada di situ hak warga negara asing, tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu melanggar Undang-Undang 45 sebetulnya. Jadi itu yang kalau saya sih seperti itu cara berpikirnya. Bukan berarti investasi dalam bidang wisata itu kita larang, enggak. Ya, setuju Bang. Ya, itu kalau menurut Undang-Undang 45, ini kalau bicara konstitusi ya, pasal 33, itu harus bermitra dengan BUMN atau koperasi seperti yang dimaksudkan Thomas tadi. Jadi tidak bisa dia menguasai sendiri. Nah, dalam konsep pasal 33 itu minimal kita menguasai 51% kepemilikan sahamnya. Itu aturan Undang-Undang 45. Seperti misalnya pengambil alihan sekarang beberapa pertambangan di Indonesia itu. Kalau enggak, ya enggak benar itu negara, berarti kita sudah melanggar Undang-Undang 45 itu. Kalau negara lain kan undang-undangnya beda lagi. Negara lain misalnya Vietnam atau Thailand atau Filipina beda lagi konsep hak kepemilikan di sana. Kalau menurut saya begitu aja. Silakan yang berikutnya. Oke, terima kasih Bang. Berarti tadi udah berapa pertanyaan dari Bang Irin? Kalau untuk Bang Luhur udah terjawab tadi? Yang mana? Yang tentang itu ya? Oh, pertambangan. iya Bang, berarti kayaknya kita bagi-bagi Bang. Karena sekarang sudah ada 4 pertanyaan. Ya. Mungkin kalau yang dari Bang Luhur mungkin bisa dijawab oleh Bang Thomas. Terkait tanggapan Abang terkait kasus tambang emas di Sangihe. Ada 4 pertanyaan ini. Ya silakan, Thomas. Sorry, Aris tadi pertanyaan Nur soal apa tadi? Soal tambang toh. Soal pertambangan Bang, bertambangan di Pulau Sangihe yang luasnya sekitar 738 tapi sekitar 300 sampai 400 kilometer perseginya di kafling untuk lahan tambang, Bang. Ya, ya. Saya kira ini prinsipnya ya. Artinya kan kalau kita mengacu pada konstitusi kan segala bumi, air, tanah dan sisinya itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat. Itu prinsipnya sebetulnya kan ya. Nah, tadi saya selalu sepakat apa yang disampaikan Karim tadi soal pengelolaan pariwisata, pariwisata tadi ya di Paris Bahari ya. Terkait soal tambang itu saya kira prinsipnya sepanjang itu untuk kemakmuran rakyat ya, artinya sebesar kemakmuran rakyat Sangihe, artinya tambang sumber daya tambang atau sumber daya alam itu ya bisa dimanfaatkan begitu ya. Tapi ini persoalannya ada bagaimana mekanismenya begitu kan. Nah, artinya prinsipnya adalah masyarakat lokal, artinya masyarakat yang memiliki sumber daya itu harus mendapat manfaat sebesar. Jangan kasus kayak misalkan di Papua gitu ya, kita jangan mengulangi lagi problem-problem masa lalu yang dilanjutkan sampai sekarang begitu. Ya, saya kira kita harus mendengar suara masyarakat, suara masyarakat lokal, bagaimana mereka berkeinginan memanfaatkan sumber daya tambang itu. Artinya kita jangan kemudian
a priori, artinya dengan misalkan ada konflik pemanfaatan artinya sumber daya itu, tapi sepanjang itu berdasarkan kemampuan rakyat dan memang tidak merusak ekologi misalkan ya, artinya memang lingkungan dan lainnya itu ya saya kira bisa dilakukan begitu ya. Nah memang problem itu kan seperti misalkan di Nusa Tenggara Barat kan, kasus tambang yang misalkan itu kan kalau emas kan soal limbahnya. Nah bagaimana itu problemnya kan soal lagi teknologi itu. Kita memang dihadapkan pada kemampuan penguasaan teknologi kita. Nah sepanjang kita bisa memanfaatkan atau mengelola itu dan menggunakan teknologi, ya saya kira kenapa tidak begitu loh. Saya kira itu ya. Betul. Saya kira itu Luhur. Nah, Iya, memang Bang. ini Terima kasih tantangan banyak ya, bangsa Bang. kita memang ini. Kita lagi-lagi Iya. kita kalau kajian dari Pak Profesor Didin kan, Pak Didin senior kita, ini kan soal teknologi, keterbakangan teknologi kita ini. Nah ini gimana kita bisa mengubah ketertinggalan ini menjadi kita menjadi bisa menguasai teknologi dan menggunakannya untuk memanfaatkan sumber daya yang kita punya yang begitu besar. Karena selama ini kita selalu berpikir kan kapital dan teknologi yang menjadi soal. Sehingga lagi-lagi kita selalu berhadapan dengan kepentingan asing. Seperti pertanyaan Pak ini sangat menggugah itu, Pak teman kita dari Ternate ya. Abdul. Kalau misalkan Abdul ya soal investasi zero, investasi asing. Saya kira kenapa tidak gitu, artinya kenapa mungkin bisa saja kita gitu, asal kita punya komitmen ya, punya membangun kemandirian itu. Ya, misalkan walaupun kita bukan anti asing artinya itu ya, tapi bagaimana kita membangun kemandirian dengan tidak tergantung dengan asing begitu, ya kan? Karena kalau ya pertanyaan begini sederhana, kalau misalkan tadi Mas Ririn ya soal Vietnam ya, saya selalu memang menarik tuh Vietnam itu ya, terlepas dia komunis ya sistemnya ya, tapi dia jangan-jangan belajar dari negara-negara sekitarnya dia sebelum dia membangun itu, dan dia punya prinsip-prinsip dalam bernegara dan mengelola sumber daya alam gitu. Nah kita justru jangan sampai kita lalai dan kita justru malah dengan sumber daya yang melimpah dan masyarakat atau rakyat tidak bisa menikmati, atau justru kita selalu bertengkar masalah soal peran asing begitu ya. Itu kita harus bisa bagaimana kita berinteraksi dengan asing, dan tapi tadi sebesar-besar kemampuan rakyat begitu. Apa yang tadi misalkan Karim sama dalam konteks misalkan pengembangan di di pariwisata begitu ya. Karena dan juga tadi saya juga agak menarik tuh apa yang disampaikan chatting dari Mas Muhaimin ya soal moral itu. Memang ini problem utama kita soal moral hazard ya. Jadi perilaku pelaku kapitalisme kan mengejar manfaat kemakmuran sebesar-besarnya, artinya manfaat ekonomi sebesar-besarnya ya. Dan ini terkait dengan ada teorinya memang itu, teori public choice misalkan antar interaksi pasar dan negara ya. Kemudian kenapa timbulnya misalkan tadi soal-soal misalkan hilangnya potensi manfaat negara yang misalkan kebocoran dan seterusnya itu ada teori yang bisa menjelaskan. Salah satunya soal misalkan fenomena rent seeking ya. Nah itu yang jadi tantangan bagi kita. Saya kira itu mungkin komentar dari saya. Sebentar. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin kita akhiri jam pukul 5.30. Buka jam berapa ya? Jam 5.30 Mas. Jam 5.30. Mungkin ini Ya. pertanyaan yang terakhir dari Abang Firmansyah. Mungkin siapa yang jawab ya? Perikanan komersial memiliki
memiliki dampak yang besar terhadap sumber daya laut. Kondisi pandemi ini setidaknya laut memiliki ruang untuk melakukan pemulihan terhadap sumber daya termasuk sumber daya perikanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini yaitu pada aspek kedaulatan bagaimana tindakan yang efektif dalam menegakkan kedaulatan atas laut. Selanjutnya untuk pada aspek keberlanjutannya bagaimana tindakan yang efektif juga dalam menegakkan kedaulatan atas laut tersebut. Mungkin kita serahkan kepada Abang Suhana untuk menjawab. Bang Suhana sama Bang Kustam. Sama Bang Kustam. Ya, berbagi. Kita bagi. Ya, pertanyaannya ya bagaimana tindakan yang efektif. Sebetulnya dalam Undang-Undang Perikanan sendiri sudah disampaikan ya untuk penindakan kedaulatan di atas laut, pengawasan termasuk selama ini kan yang selalu dikritisi itu masalah penenggelaman kapal misalnya kan ternyata katanya tidak efektif. Terus juga lebih efektif dibagikan ke nelayan atau ke perguruan tinggi, itu juga ternyata tidak efektif gitu. Karena kasus-kasus misalnya kapal penangkapan yang kapal ikan yang ditangkap misalnya yang dikasih ke perguruan tinggi itu sudah banyak, termasuk yang dikasih ke IPB sampai sekarang itu nggak diambil-ambil, itu masih ada di Pontianak. Mungkin sekarang sudah jadi barang tenggelam karena tidak diambil-ambil, jadinya rusak. Tapi kalau misalnya kita melihat kasus penenggelaman kapal misalnya, menegakkan kedaulatan dengan setelah inkrah di pengadilan, pengadilan memutuskan itu ditenggelamkan. Kalau saya melihat itu cukup efektif di dalam menimbulkan ketakutan bagi para pelaku illegal fishing. Karena menurut pengakuan beberapa pengusaha di luar, termasuk misalnya di wilayah Vietnam, Thailand, ketika begitu mereka ditindak tegas, ditenggelamkan segala macam, mereka merasa takut untuk masuk ke Indonesia. Akhirnya mereka bahkan sampai dikawal. Nah, kenapa? Karena bahkan ketika merasa ketakutan itu terlihat ketika mereka ada meminta perlindungan. Biasanya mereka tidak pernah meminta perlindungan. Mereka berkirim resmi surat ke pemerintah dalam hal ini ke KKP meminta perlindungan karena badai di laut Cina Selatan. Sebelumnya mereka tidak pernah meminta perlindungan seperti itu. Karena mereka khawatir ini dianggap ilegal, akhirnya mereka berkirim surat resmi. Dulu-dulu mereka tidak pernah meminta itu. Artinya dan itu jumlahnya sangat besar. Dan itu kenapa saya bilang efektif? Karena hasil pemantauan di citra satelit, ketika penindakan tegas dengan ditenggelam, salah satunya dengan ditenggelamkan tanpa adanya kompromi segala macam, wilayah-wilayah di perbatasan itu nol, hampir dibilang nol kapal ilegal. Walaupun secara real saya yakin ada, karena yang hilir mudik itu terlihat juga di citra, mereka kucing-kucingan juga masuk Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Laut Pasifik. Kalau dengan Australia, dulu kapal Cina masuk di wilayahnya, di atas Australia masuk ke Laut Arafura, itu juga bermainnya di wilayah-wilayah perbatasan, tidak masuk ke wilayah ini. Tapi yang terjadi sekarang, konon kabarnya, saya juga belum melihat citra lagi, pasca ini sekarang sudah mulai banyak lagi, karena informasi terakhir para pemilik kapal asing yang ada di Indonesia sendiri sudah mulai mengoperasikan. Tapi saya sendiri nggak punya data real, baru info-info gosip kabar-kabar burung saja, gitu kan. Nanti mudah-mudahan kalau ada data realnya bisa saya share. Nah, jadi yang paling efektif segala macam kalau dari kasus yang selama ini misalnya ditenggelamkan, lalu dikasih ke nelayan, dilelang, lalu dikasih ke perguruan tinggi, ternyata yang lebih efektif itu ditenggelamkan menurut saya. Itu untuk dari segi pengawasan dan kedaulatan di wilayah perairan ketika terjadi penangkapan ikan ilegal. Lalu dari segi keberlanjutan, saya kira ini contoh kasusnya misalnya cantrang gitu kan segala macam. Itu juga pelarangan itu juga cukup efektif. Sebetulnya
Eh, itu kan perdebatan sudah lama dari tahun 80, terakhir puncaknya tahun 2018 kemarin gitu kan. Sehingga banyak demo nelayan segala macam. Nah, itu untuk menjaga keberlanjutan ini dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, justru itu akan Virin mungkin bisa cerita bahwa di Uni Eropa itu ketika alat tangkapnya itu tidak ramah lingkungan itu tidak diterima pasar seperti itu. Ditolak. Ya. Ditolak seperti itu. Nah, ini makanya kenapa Indonesia tidak bisa tidak sekarang ini sejak 3 tahun terakhir ini Indonesia para pelaku pengusaha ekspornya sudah tidak lagi bisa mendapatkan EU number. Salah satu syarat untuk mengirim ke Eropa itu adalah EU number. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini Indonesia tidak lagi mendapatkan itu. Kenapa? Karena salah satunya pertama alat tangkap yang digunakan masih ditemukan karena Uni Eropa itu setiap tahun dia infeksi ke Indonesia. Langsung ke nelayan, langsung ke pembudidaya, dia infeksi betul. Ternyata masih ditemukan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Terus yang penting adalah mutu. Selama ini kita berpikir mutu itu adalah tanggung jawabnya, kalau di KKP tanggung jawabnya PDS, karena adanya di pengolahan di akhir lah. Ternyata di Uni Eropa itu lain. Persyaratan Uni Eropa itu adalah bagaimana ikan mulai ditangkap, itu harus betul-betul terjaga mutunya. Dari hulu sampai hilir itu harus terjaga mutunya. Nah, salah satu prasyarat EU number itu adalah itu, ketelusuran. Selain ketelusuran adalah mutunya harus terjamin dari hulu sampai hilir. Alat tangkapnya tidak harus yang ramah lingkungan. Sehingga begitu besar persyaratannya, akhirnya Indonesia sudah dalam 3 tahun terakhir ini tidak dapat EU number yang menjadi prasyarat utama untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Karena itu tadi salah satunya adalah terkait dengan alat tangkap yang masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua adalah mutu tadi, gitu kan. Beberapa bulan yang lalu, misalnya di Bitung, ini kasus Bitung, ada salah satu pelaku usaha yang saya tanya, dia ada hari itu ikan masuk ke kita 300 ekor. Tapi ternyata yang layak untuk masuk di ekspor itu hanya 7. Dari 300 ekor ikan tuna yang masuk, dari nelayan ke pengusaha, ternyata yang layak ekspor itu cuma 7. Semua itu adalah masalahnya ketika penanganan masih di atas kapal, nelayan. Artinya, bayangkan itu tuna yang harganya harusnya bisa masuk ekspor itu nilainya tinggi, cuma karena penanganan mutu di atas kapal itu tidak bagus, akhirnya yang lolos itu cuma 7. Gitu. Nah, itu harusnya tidak terjadi kalau misalnya si nelayan itu dibina mulai dari cara menangkap ikan, alat tangkapnya yang ramah lingkungan, bagaimana dia menangani ikan di atas kapal. Nah, sehingga mutu dari hulu sampai hilir itu, sehingga kasus yang tadi 300 ikan masuk ke perusahaan yang layak itu cuma 7 itu tidak terjadi. Kalau misalnya, nah makanya selalu dari awal selalu menekankan dalam berbagai tulisan itu, kita harus mulai berorientasi merubah paradigma dari pendekatan volume, bagaimana meningkatkan produksi sebesar-besarnya, kepada pendekatan bagaimana kita meningkatkan mutu ikan. Sehingga yang diproduksi itu tidak perlu banyak, yang penting mutunya bagus sehingga harganya juga bagus. Itu saya kira mungkin karena waktunya juga sudah habis. Bang Suhana. Kita lanjut dalam diskusi berikutnya. Sebentar Bang Suhana. Ya Rin. Ya, saya sangat setuju Bang dengan penanganan mutu tangkapan ikan. Saya pernah melihat Bang itu di Hamburg itu di Jerman. Memang kapal-kapal penangkap ikan itu semuanya itu dikemas itu dengan menggunakan teknologi mutakhir ya. Sampai di dalam kapal itu sampai produk itu diolah menjadi ikan beku. Sampai semuanya. Kenapa Bang? Konsep memang Eropa itu semua pertanian itu secara integral itu bisa sukses, semuanya itu dibangun dalam bentuk wadahnya adalah koperasi. Kenapa tidak ada niatan dari KKP untuk membangun koperasi-koperasi nelayan yang dibekali sebuah kapal yang memang dioperasikan secara mutakhir gitu, untuk menjawab tadi adanya mutu ikan yang rendah dan untuk menjamin keberlangsungan nasib nelayan lokal. Terima kasih. Betul itu, seperti di Denmark, Norwegia kan memang begitu. Ya. Sebetulnya koperasi itu, ya betul Rin. Jadi memang cuman koperasinya ini bukan KUD kan maksudnya.
Bukan KUD. Bukan. Ya koperasi memang ya harus dibangun bahan manajemennya, harus didampingi, ada pendampingan secara manajerial terhadap nelayan-nelayan untuk membangun kelembagaan koperasi. Memang kalau nggak ada begitu kayaknya memang nelayan kita ya begitu-begitu terus. Dulu sebetulnya ya, kalau kita lihat apa itu di bukunya apa itu recap apa itu tadi the Indonesian the Capital Race itu ya. Itu dulu konsep joint venture yang dilakukan itu pertama itu adalah koperasi Indo koperasi tapi memang sayangnya itu kan memang rezim militer waktu itu kan, jadi Indo koperasi tentara misalkan angkatan laut, nah itu mereka kolaborasi dengan asing ya, joint venture itu, dan itu tadi kan modalnya hanya akses izin, tetapi semua dikendalikan oleh asing. Nah itu yang kita tidak mau sebetulnya kan. Nah tapi pola dulu Pak Harto, terlepas kita tidak setuju dengan kebijakannya itu, dengan Indo koperasi yang diberi ruang, itu sebetulnya sudah dimulai, tetapi sayang kita tidak memanfaatkan dengan baik. Itu artinya maksudnya pelaku pengusaha koperasi pada saat itu juga tidak memanfaatkan potensi kesempatan kebijakan itu untuk mengkapitalisasi, artinya mengkapitalisasi potensinya untuk bisa besar gitu ya. Jadi memang sayang gitu. Dan kalau itu bisa di set up kembali dengan kebijakan yang strategis tingkat nasional, ya, koperasi dan BUMN perikanan, membangun perikanan nasional, saya kira bukan tidak mungkin kita bisa juga besar begitu. Saya kira itu ya kalau saya. Silakan Kustam. Kustam itu belum ya? Ya Bang, kayaknya udah sama senior semua kayaknya nih. Sudah ya? Ya sedikit aja tambahin. Ya, jadi tadi yang ini terkait dengan Firman itu terkait dengan keberlanjutan itu ya. Ya artinya model pengelolaannya itu ekstraktif, yang artinya tidak menghiraukan aspek-aspek keberlanjutan. Artinya ambil semua, yang penting untung besar-besarnya. Dan tadi sambungkan dengan Bang Suhana, ya enggak, artinya gini Pin, artinya apakah modelnya ekstraktif yang ambil semuanya, yaitu udah pasti tidak akan berlangsung lama. Nah artinya tadi disambungkan sama Bang Suhana bahwa mutu bisa menjadi salah satu kunci bagaimana tidak bisa kita tidak fokus pada volume, tapi mutu diutamakan. Nah terus lagi di sisi lain terkait dengan kuota kapal tangkap, nah itu memang kembali lagi kepada peran pemerintah. Nah, di sini ada seperti senior kita waktu itu Pak Romin menceritakan bahwa kalau untuk negara luar itu bagaimana nelayannya itu dia fokus untuk penangkapan, sedangkan kayak regulasi terus kebijakan sama fasilitas itu pemerintah dukung full terkait dengan alat tangkapnya, kapalnya, terus sarana pendukung lain seperti BBM, itu masyarakat, sehingga nelayan itu semua fokus saja. Tapi dibarengi dengan regulasi-regulasi seperti untuk salah satunya kayak kemarin lobster juga, Permen 12 itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk keberlanjutan lobster. Namun di sisi lain implementasinya tidak benar dan terbukti kan bahwa ada kasus korupsi di situ. Karena salah satu yang memberi masukan terkait dengan Permen 12 itu cerita ke saya bahwa awalnya nggak seperti itu, tapi implementasinya beda. Nah jadi di situ mungkin terkait dengan keberlanjutan tidak boleh eksploitatif, terus sarana prasarana didukung oleh pemerintah, dan regulasinya juga dijalankan pemerintah. Sama tadi yang sama Bang siapa tuh yang Abdul terkait dengan disambungkan dengan itu ya, dengan moral pemerintah yang selama ini mungkin tidak sesuai. Nah kita sambungkan lagi dengan Lean, berhasil nggak nanti Lean, atau justru
cilaka besar kalau ada Lean diimplementasikan di Maluku. Mungkin itu kali. Terima kasih. Saya sedikit, Riz, tambahin sedikit 1 menit, Riz ya. Siap Kanda. Jadi begini, kalau kita baca cita-citanya Bung Hatta itu, sebetulnya negara Indonesia itu harus menjadi negara koperasi. Ya, Indonesia in cooperation sebetulnya. Istilahnya seperti itu. Jadi bukan Indonesia incorporated, bukan Indonesia incorporation. In cooperation gitu. Jadi negara koperasi. Coba baca, ada tulisan Bung Hatta tahun 60 yang berjudul Ekonomi Terpimpin. Orang tidak pernah baca itu tulisan itu, tapi saya baca itu tulisan Bung Hatta. Jadi di Indonesia ini hanya 2 sebetulnya yang mewakili aspirasi masyarakat dalam ekonomi. Apa itu? Yaitu BUMN, itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat kecil. Ya, seperti pertambangan minyak, kemudian pembangunan infrastruktur, itu harus BUMN. Tetapi di luar yang itu, yang bisa dikerjakan oleh rakyat kecil, seperti perikanan dan sebagainya, itu koperasi. Makanya kenapa negara-negara seperti Denmark dan sebagainya, sosialis demokrat itu mereka maju koperasinya, karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang bisa dikerjakan rakyat banyak. Nah, swasta nggak boleh, bisa swasta, termasuk swasta asing. Pasal 33 itu nggak menolak asing, tetapi asing boleh masuk, tapi penguasaan negara itu harus lebih dari 50%. Itu tercatat itu. Tidak ada di Indonesia itu menolak asing. Tetapi kenapa? Kalau negara menguasai 51%, artinya privatisasi itu tidak ada. Tidak terjadi privatisasi. Karena apa? Yang mengambil keputusan di situ adalah negara yang diwakili oleh BUMN itu. Makanya kenapa namanya Badan Usaha Milik Negara? Kenapa ada namanya Bulog misalnya? Kenapa ada namanya Pertamina? Karena kalau tidak, maka rakyat akan ditindasinya. Itu penjelasan pasal 33. Jadi konsep itu sebenarnya yang harus kita anukan dalam perikanan supaya tidak terjadi ocean grabbing itu. Kalau link tadi itu diberikan kepada asing dengan konsep nanti katanya WPP itu dirubah menjadi total kepemilikan apa? Ada konsepnya ya, apa itu Suhana yang direncanakan itu ya? Total apa namanya? TKM itu ya? Apa? Ada pembagian konsesi gitu untuk WPP itu mau dikonsesikan begitu. Ada rencana yang sekarang saya nggak tahu apa jadi berlanjut itu pernah didiskusikan itu. Itu berbahaya karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Harusnya BUMN itu yang harus mengelola itu. Makanya kenapa Firin di Belanda itu kan ada agrobank itu bank buat petani kan. Nah, di Indonesia itu sebetulnya bank Bukopin itu dulu untuk bank untuk pertanian dan kelautan dan perikanan gitu. Tapi kemudian itu tidak bisa berjalan efektif sehingga itu kemudian diakuisisi, diambil alih, diprivatisasi. Itu yang salah gitu Republik ini. Jadi memang ya inilah yang harus kita kembalikan marwahnya supaya kita di bidang kelautan dan perikanan ini tidak terjadi ocean grabbing itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Haris. Terima kasih. Oke, Bang. Berarti udah bisa kita tutup, Bang? Ya. Iya, Mas. Saya kira sudah Pak. Siap. Udah mau maghrib. Siap kan? Ya, sebetulnya ada yang mau disampaikan, cuma udahlah, udah nanti aja. Nggak apa-apa, Cak. Nanti bisa Cak. barangnya dibagi gitu. Kanda. Udah, Saya Bang. mau Udah. salat dulu belum asar saya. Soalnya di sini juga belum berbuka. Oh, udah deh. Udah nggak apa-apa, kita tutup aja. Oh, Nah, iya. Terima kasih. siap Kanda. Mungkin kita akhiri diskusi komunitas akar yang kelima ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda pemateri. Kemudian terima kasih juga untuk Kakanda Auhadila Azizi serta Kanda Yunda beserta sahabat-sahabat akar lainnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa menghadiri dan bersilaturahmi dalam diskusi akar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya abang-abang sekalian.